Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat. Semoga semuanya dalam keadaan bahagia dan harus bahagia. Kalau Anda tidak bahagia hari ini maka Anda wajib membahagiakan diri Anda saat ini. Minimal ketika Anda melihat channel Kami Bukan Tuhan ini, hati Anda semuanya merasa bahagia karena yang kami sampaikan adalah mutiara-mutiara yang berasal dari kitab suci. Kita lanjutkan kajian kita tentang membangun personality. Terakhir kita sudah membahas tentang makna ekstrapolasi dari Iqra. Selanjutnya akan kita lanjutkan pembahasannya. Karena ini adalah aplikasi pertama yang dilakukan oleh seorang yang mempunyai personality, yang mumpuni. Aplikasi pertama dari seorang yang sudah terbangun personalitinya, yang secara sosial, horizontal, dia sudah memproklamirkan dirinya sebagai seorang penyandang risalah atau penyampai pesan Allah yang dikenal dengan Rasulullah. Secara sunnah, yang pertama diajarkan kepada Muhammad adalah tauhid la ilaha illallah. Berarti Rasulullah Muhammad sudah memakrifati 3 ismun, ya. Sudah memakrifati 3 ismun. Ismun kemarin sudah kita terjemahkan adalah predikat, status, dan identitas. 3 ismun Allah. Apa 3 ismun Allah itu? Allah sebagai Rob di ayat ini ya. Iqra bismi Rob. Allah sebagai Kholik. Nah, sampaikanlah pesan predikat, status, identitas Allah sebagai Rob. Identitas Allah sebagai Kholik. Maka hilangkanlah semua predikat, status, dan identitas kita. Nah, ini beratnya itu di sini. Sementara manusia yang ada di lingkungan Mekah saat itu, mereka sudah menciptakan ismun Rob dari pola pikirnya sendiri. Mereka sudah menciptakan Tuhan-Tuhan yang mereka senangi sendiri. Ya, mereka sudah membuat identitas-identitas Tuhan berdasarkan turun-temurun dari karuhun yang diterangkan Allah di surat An-Najm ayat 23 tuh dikatakan. Kita buka ayatnya ya. Sahabat juga boleh dibuka Qur'annya surat An-Najm ayat 23. In hiya ila asma. Itu jelas sekali ya. Itu tidak lain hanyalah ismun di sini berbentuk jamak asmanya. Kata tunggalnya ismun, bentuk jamaknya asma. Samaitumuha antum wa abaukum ma anzalallah biha min sultan. Hal tersebut tidak lain hanyalah identifikasi hasil prediksi kalian secara turun-temurun. Atau dalam bahasa akademisnya disebut dengan okultisme. Ya Allah tidak pernah sedikit pun menuzulkan kewenangan apa-apa padanya. Iya tabi'una ila zonna wa matahwal anfus. Walaqad ja'ahum mir rabbihimul huda. Sesungguhnya hal tersebut karena mereka mengikuti saja skeptisme. Juga hal-hal yang sesuai dengan sensual pribadinya. Padahal hudan yang sebenarnya sudah ada. Ya. Dalam hal Asmaul Husna dari Rob mereka, untuk mereka. Nah, bayangkan sahabat, sebuah idealisme yang mendarah daging secara turun-temurun yang harus dirubah oleh Rasulullah. Harus sesuai dengan predikat status identitas Allah. Disinilah terjadinya transisi batin. Apakah aku bisa?
Sementara aku hanyalah seorang manusia biasa. Nah, disinilah yang dalam sejarah dia hampir seminggu atau 2 minggu gemetar, ya, mengalami galau, ya. Manusia memang bangga dengan predikatnya. Manusia memang bangga dengan statusnya. Manusia memang bangga dengan identitasnya. Maka jika tidak menghilangkan predikat status atau identitas yang ada sama kita, maka itu akan bentrok dengan predikat status identitasnya Allah. Pasti bentrok. Bentrok. Ketiga syarat itulah yang menjadi syarat untuk kita bisa sejalan dengan predikat dan status identitasnya Allah. Ya. Sahabat, insan itu bukan status. Insan itu bukan predikat. Insan itu bukan identitas. Tapi insan itu adalah dimensi yang sudah kita kasih pada kajian membangun personality waktu lalu. Pertanyaannya, apa yang harus diaplikasikan Muhammad? Jawabannya adalah Khalik. Kalau Allah sebagai pencipta, maka kalau kita memang benar mengaku sebagai hamba Allah, maka sifat pencipta itu pun harus ada pada diri kita. Apa itu Khalik? Khalik itu adalah kreasi. Ya. Khalik secara aplikasi pakai akhlak. Itu satu akar kata ya. Antara Khalik, Kholako, itu akhlak itu dari sana usul katanya. Ya. Jadi harus punya daya cipta, harus punya daya kreasi, harus punya daya untuk membangkitkan sesuatu yang harus hidup pada diri kita. Mengkreasi pribadi sendiri dan mengkreasi orang lain. Berarti yang mengikro disebut juga sebagai pengkreasi. Ya. Berarti Rasulullah harus mengkreasi. Ya. Harus mengkreasi. Jadi premisnya dari ayat ini adalah kreasi. Dan Muhammad sudah mengaplikasikannya, maka dia diberi gelar khuluqin azim. Ya, khuluqin azim. Dalam versi filosofi, adanya cita muncullah karsa, ada karsa muncullah karya, dan itulah yang menentukan citra, dan citra itulah akhlak. Kalau berguna dan diakui orang lain, itulah karisma. Rasul mengkreasi, kalau tidak berarti teori. Karena Rasul itu the living Quran, bukan hafiz Quran. Rasul itu the living Quran. Artinya dia mengaplikasikan Quran itu sendiri. Kalau tidak ya hanya sebatas teori. Risalah Al-Quran bukanlah teori. Ya. Sunnah itulah akhlak Muhammad. Akhlak Muhammad berarti Quran. Pertanyaannya, apa yang harus dikreasi insan? Kan sudah jadi. Nyiptain apa lagi? Kan udah jadi. Kan kita udah jadi manusia ini. Begitulah mungkin kita mendebat. Sudah kita katakan tadi. Bahwa insan adalah dimensi. Program Allah sebenarnya adalah bukan untuk menciptakan manusia, tapi menciptakan seorang khalifah. Itulah identitas kita, itulah status kita, itulah predikat kita. Apa? Khalifah. Insan itu bukan status kita, insan itu bukan predikat kita, insan itu bukan identitas kita. Tapi insan lupa dari program Allah. Maka diingatkan, kreasikan insan agar insan
tidak menjadi ya insan. Bingung ya kalimatnya. Kita sebagai manusia harus berhenti menjadi manusia saat ini. Karena itu bukan identitas kita. Identitas kita adalah menjadi Abdullah yang Khalifatullah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.